Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dula Ismarani dengan NIM 104245 dengan dosen pembimbing Ibu Triwidianti Natalia dan Bapak Yoga Satya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil produk saya pada selama 1 semester ini untuk mata kuliah Studio Perancangan Tapak 1. Jadi pada mata kuliah Studio Perancangan Tapak 1 ini kita ditugaskan untuk membuat sekolah dasar terpadu, yang dimana bahwa sekolah dasar terpadu ini juga mengadaptasi dari situasi yang ada. Nah, situasi yang ada pada saat ini yaitu pandemi COVID-19. Karena adanya pandemi COVID-19 ini juga kita harus menciptakan sebuah sekolah, kita harus juga menciptakan sebuah sekolah yang aman, yang nyaman, dan tentunya sehat untuk lingkungan sekitar. Nah, karena situasinya pada saat ini pandemi, tentu saja saya akan mengangkat tema HESSchool. Jadi HESSchool ini merupakan singkatan dari Healthy, Efficient, and Smart School. Nah, HESSchool sendiri itu merupakan metode perancangan yang mengaitkan dan menyelaraskan terkait lingkungan global. Nah, karena adanya keterkaitan antara lingkungan global, tentu saja kita juga punya landasan. Nah, untuk landasannya itu kita berlandaskan pada kepedulian terhadap penekanan pada efisiensi energi, menciptakan lingkungan yang sehat, dan pengelolaan sampah yang efektif dalam penciptaan tatanan arsitektur. Nah, karena tema yang diambil adalah HESSchool, tentu saja kita juga harus mempertimbangkan bagaimana efisiensi energinya, terus bagaimana kita penciptaan tatanan arsitektur yang baik, terus bagaimana kita pengelolaan sampah. Sebenarnya dalam seperti pengelolaan sampah itu lebih ke pada pendidikan anaknya nanti ketika sekolah itu sudah terbangun. Jadi setelah sekolah itu terbangun nanti dalam desainnya itu kita untuk menunjukkan kepada anak-anak bahwa sebenarnya dalam pengolahan sampah itu juga merupakan pembelajaran yang baik di luar pelajaran akademik. Jadi mereka tidak hanya bermain, tetapi mereka juga belajar bagaimana mengolah sampah yang baik dan penciptaan tatanan lingkungan yang baik juga. Nah, untuk HESSchool sendiri ini prinsip yang digunakan yaitu penerapan green architecture, yang dimana bahwa penerapan green architecture ini kita menggunakan sculpting with light and energy methods. Nah, selain itu juga yang berkembang pada saat ini adalah gabungan dari dua prinsip dalam merancang bangunan arsitektur, yaitu sustainable and high technology. Nah, dengan adanya gabungan dari beberapa hal yang sudah disebutkan tadi, diharapkan bahwa dalam perancangan sekolah dasar ini kita bisa membuat anak-anak menjadi nyaman, menjadi merasa betah, dan tentunya menjadi ajang anak-anak dalam belajar yang secara non akademik. Nah, karena tadi menggunakan konsep green architecture, tentu saja kita juga harus tahu nih softscape-nya seperti apa, konsep softscape-nya seperti apa. Nah, untuk konsep softscape-nya itu sendiri kita menggunakan bougainville, bonsai, dollar mini, morning glory, tabubuya, pisang heliconia. Nah, selain dari softscape yang di atas juga tentunya kita bisa mengajarkan anak-anak yaitu dengan cara mengajarkan anak-anak melakukan hidroponik. Melakukan hidroponik itu sebenarnya menjadi ajang anak-anak dalam berpendidikan juga. Nah, pendidikan non akademik. Jadinya selama anak-anak berada di sekolah banyak hal yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Nah, tentu saja hal untuk tentang lingkungan kita tidak bisa juga terlepas dari hal-hal yang menurutnya kita juga tidak bisa terlepas dari hardscape, konsep hardscape, yang dimana bahwa hardscape ini juga merupakan salah satu penunjang kelengkapan yang ada di sebuah tatanan site. Nah, untuk konsep hardscape-nya itu sendiri, yang pertama itu ada lampu taman, terus ada bangku taman, paving block, air mancur, dan grass block. Baik, tentu saja
karena adanya pandemi COVID-19 ini juga kita harus tahu bagaimana integrasi dari suatu bangunan itu, yang dimana bahwa konsep integrasi terhadap kawasan bangunan juga itu teradaptasi pada kondisi saat ini, yaitu COVID-19, yang menjadi tantangan dalam merancang sebuah perancangan agar bisa menciptakan suasana yang sehat, efisien, dan smart sesuai dengan tema dari perancangan sekolah ini, sehingga terciptanya sebuah integrasi bangunan terhadap kawasan. Nah, untuk integrasi bangunan ini tentunya kita juga menggunakan bahwa kita pakai wall garden. Nah, wall garden ini tuh tentunya juga untuk menghemat energi seperti itu. Sama juga seperti sekuen, hierarki, dan zoning, yang dimana bahwa susunan ruang yang pada kawasan landscape ini memberikan hierarki yang tersusun secara rapi, di mana terdapat tingkat kepentingan ruang publik, ruang semi privat, dan ruang private. Seperti contohnya adanya amphitheater sebagai ruang publik, dan ruang kantor dan kelas yang dapat diklasifikasikan sebagai ruang privat. Aspek yang juga mempengaruhi lingkungan kawasan site yang terletak di kawasan Bandung Utara itu juga yang memberikan dampak karena letaknya yang berada di tengah kota, menyebabkan kepadatan pemukiman warga dan bisa menimbulkan kemacetan. Nah, hal seperti itu juga yang harus kita hindari untuk terjadinya menghalangi terjadinya kemacetan. Nah, ini untuk yang saya jelaskan yang pada bagian pertama itu ada site-nya. Nah, site-nya ini saya lebih banyak mengembangkan pada lahan hijau. Lahan hijaunya itu berupa ada tanaman-tanaman yang sudah saya sebutkan di atas. Untuk yang bagian tidak lupa pada bagian parkir juga kami berikan pada bagian yang di luar. Nah, terlebih lagi juga ada utilitasnya. Utilitasnya itu sendiri terbagi jadi ada utilitas listrik dan air bersih, seperti yang dijelaskan pada gambar di sini. Nah, tidak lupa juga kita juga untuk membuat dalam perancangan ini juga kita harus mengatur space program. Jadi setelah kita merancang bagaimana site-nya, kita juga harus tahu bagaimana program ruang yang akan kita gunakan sehingga lebih efisien lagi. Seperti itu penjelasannya. Nah, ini untuk site plan-nya, yang dimana site plan-nya itu yang berada di daerah Dago. Seperti itu. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.